Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori kepribadian psikoanalisis milik Erich Fromm. Dengan anggota kelompok, Rafidah Putri, NIM 146, Oktavionita, NIM 167, Nikodemus Wahyu Saputra, NIM 168, dan Nikade Roslinda, NIM 169. Sebelum lebih jauh, mari kita mengenal sedikit siapa itu Erich Fromm. Erich Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, psikologi, humanisme, psikologi demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Erich Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan suami istri, Natalie Fromm dan Rosa Krauss. Ayahnya adalah seorang pengusaha berkebangsaan Yahudi yang memiliki sifat introvert. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang energik, narsistik, dan depresif. Keadaan dan kepribadian orang tuanya menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm tidak bahagia dan penuh dengan ketegangan. Pada umur 12 tahun, Erich Fromm mengalami peristiwa yang mencengangkan, di mana dia melihat seorang wanita cantik dan berbakat yang tidak lain adalah sahabat keluarganya melakukan tindakan bunuh diri yang tidak diketahui apa penyebabnya. Kemudian pada umur 14 tahun, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Erich Fromm menyaksikan orang-orang Jerman terperosok ke dalam suatu fanatisme sempit dan histeris. Teman-teman dan kenalannya pun ikut terpengaruh. Seorang guru yang sangat dia kagumi menjadi seorang fanatik yang haus darah. Banyak saudara dan teman-teman yang meninggal di parit perlindungan. Ia heran mengapa orang-orang yang baik dan bijaksana tiba-tiba menjadi gila. Dari pengalaman-pengalaman yang membingungkan ini, Fromm mengembangkan keinginannya untuk mendalami kodrat dan sumber tingkah laku irasional. Ia menduga hal itu adalah pengaruh dari kekuatan sosioekonomis, politis, historis, secara besar-besaran yang mempengaruhi kodrat kepribadian manusia. Pandangan Erich Fromm terhadap manusia. Menurut Fromm, ciri orang normal dan sehat mental adalah orang yang mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Menurut Fromm, normal berarti keadaan optimal dalam pertumbuhan dan kebahagiaan dari seseorang individu. Kecemasan yang dialami manusia merupakan persepsi terhadap kebebasan. Kecemasan tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengekspresikan kekuatan dan ketakutan akan kesendirian, serta kecemasan yang terkait dengan kebebasan yang tidak sehat. Satu-satunya teknik yang sehat adalah merangkul kebebasan dan mengekspresikan diri. Cara tersebut dimaksudkan untuk mencapai individuasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang teori kepribadian. Manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, tetapi juga semakin merasa kesepian. Jadi, kebebasan menjadi keadaan yang negatif di mana manusia melarikan diri. Jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama, yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan untuk jawaban yang kedua adalah manusia merasa aman dengan tunduk kepada penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri kepada masyarakatnya. Dalam buku-buku Erich Fromm pada tahun 1947, 1955, dan 1964 dikatakan bahwa setiap masyarakat yang telah diciptakan manusia, baik berupa feodalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme, semuanya menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar manusia. Teori kepribadian selanjutnya yaitu kontradiksi. Kontradiksi yang dimaksud di sini adalah seorang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam, merupakan binatang sekaligus manusia.
Yang selanjutnya, sebagai binatang, orang memiliki kebutuhan-kebutuhan fisik tertentu yang harus dipuaskan. Sebagai manusia, orang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal. Yang selanjutnya, pengalaman-pengalaman khas manusia meliputi perasaan lemah lembut, cinta, perasaan kasihan, sikap-sikap perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, bisa terluka, transendensi, kebebasan, dan nilai-nilai serta norma-norma. Fromm membagi sistem struktur masyarakat menjadi 3 bagian berdasarkan karakter sosialnya. Sistem A. Masyarakat pencinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, menjaga kelangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Dalam sistem masyarakat seperti ini, kedestruktifan dan kekejaman sangat jarang terjadi. Upaya kerjasama dalam struktur sosial masyarakat seperti ini banyak dijumpai. Sistem B, yaitu masyarakat non-destruktif agresif. Masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif. Meskipun bukan hal yang utama, masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan adalah hal biasa. Persaingan merupakan hal yang lazim ditemui. Masyarakat ini tidak memiliki kelemah lembutan dan saling percaya. Sistem C, yaitu masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif, agresif, kebrutalan, dendam, pengkhianatan, dan penuh dengan permusuhan. Biasanya pada masyarakat seperti ini sering terjadi persaingan, mengutamakan kekayaan, yang jika bukan dalam bentuk materi berupa mengunggulkan simbol. Selain sistem struktur masyarakat, Fromm juga menyebutkan dan menjelaskan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa. Yang pertama ada penimbunan, yaitu suka mengumpulkan dan menimbun barang. Yang kedua, reseptif, yaitu mengharapkan dukungan dari orang lain. Yang ketiga ada pemasaran, yaitu suka menawarkan dan menjual barang. Yang keempat ada produktif, yaitu karakter yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Yang terakhir ada eksploitasi, yaitu memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya. Oke teman-teman, bila tadi kita membahas tentang teori kepribadian, kali ini kita akan membahas tentang kondisi eksistensi manusia. Eksistensi yang dikembangkan oleh Erich Fromm mengikuti filsafat dualisme. Semua gerak dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, yakni tesa dan antitesa. Pertentangan tesa dan antitesa akan menimbulkan sintesa. Pada dasarnya dapat dipandang sebagai tesa baru yang akan memunculkan antitesa yang lain. Itulah dinamika yang tidak pernah berhenti bergerak. Terdapat 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan manusia. Yang kedua, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Yang ketiga, hidup dan mati. Dan yang keempat, kesendirian dan kebersamaan. Kebutuhan manusia. Fromm memandang kata kebutuhan sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yaitu kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Fromm, kebutuhan manusia terbagi menjadi 2 kelompok kebutuhan. 1. Kebutuhan kebebasan dan keterkaitan. 2. Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Kebutuhan kebebasan dan keterkaitan ini dibagi menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama ada keterhubungan atau relatedness, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, keterhubungan ini dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu ada cinta yang bersifat positif, dan submission dan power yang bersifat negatif. Nah, submission ini hanya mengikuti keinginan kelompok atau orang lain. Submission menjadikan kita tidak bisa mengekspresikan diri.
Power, kita ingin mendominasi orang tanpa bisa mentolerir perbedaan, atau kita cuma suka dengan orang-orang yang setuju sama kita saja. Cinta. Nah, dengan adanya cinta, kita dapat terhubung dengan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri serta memiliki kebebasan. Selanjutnya yaitu keberakaran atau rootedness, yaitu merupakan kebutuhan untuk merasa nyaman dalam hidup. Nah, menurut Fromm, seiring manusia berevolusi, kita menjadi semakin berbeda dan terpisah dengan alam. Jadinya membuat kita terisolasi dan kita ngerasa putus asa. Maka dari itu, kita harus melakukan sesuatu agar kita merasa nyaman. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara negatif, yaitu dengan menahan diri menghadapi dunia, dan cara positif dengan kita merasa menyatu dengan diri dan asal-usul dan mandiri dalam mengambil langkah untuk berkembang. Lalu selanjutnya ada transendensi, yaitu kebutuhan untuk mencapai pemaknaan akan kebebasan. Nah, intinya kebutuhan untuk mengetahui apa tujuan hidup kita. Menurut Fromm, manusia lahir dan meninggal tanpa persetujuan orang lain. Manusia tidak bisa memilih untuk hidup atau mati. Maka dari itu, Fromm sendiri menganggap bahwa sebenarnya kita perlu untuk menghargai hidup dengan menjadi berarti. Nah, ada dua cara untuk mencapai transendensi. Cara yang positif yaitu dengan menciptakan sesuatu, dan cara yang negatif adalah dengan menghancurkan sesuatu. Selanjutnya identitas, yaitu kebutuhan untuk melihat diri sendiri sebagai bagian yang terpisah dari kelompok. Nah, manusia harus merasakan kemampuan untuk mengontrol nasibnya sendiri, harus bisa membuat keputusan, dan merasa bahwa hidupnya nyata-nyata miliknya sendiri. Ada dua cara untuk mencapai identitas. Cara yang positif yaitu dengan individuality atau bisa menjadi dirinya sendiri. Dan cara yang negatif yaitu cenderung mengikat diri sendiri dengan kelompok atau dengan orang yang lebih kuat. Jadi tidak menunjukkan identitas dirinya. Yang terakhir adalah kesatuan atau unity, yaitu merupakan kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dan non-binatang dalam diri seseorang. Nah, keterpisahan, kesepian, dan isolasi semuanya bersumber dari kemandirian dan kemerdekaan. Untuk apa orang mengejar kemandirian dan kemerdekaan kalau hasilnya justru kesepian dan isolasi? Nah, dari dilema ini muncul kebutuhan unitas. Orang dapat mencapai unitas jika hakikat kebinatangan dan kemanusiaan itu bisa didamaikan, dan hanya berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara berbagi cinta dan kerjasama dengan orang lain. Kali ini kita akan membahas kelompok kebutuhan yang kedua, yakni kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas ini mempunyai 4 poin. Yang pertama, kerangka orientasi. Yang kedua, kerangka kesetiaan. Yang ketiga, keterangsangan stimulasi. Dan yang keempat adalah keefektifan. Yang pertama, kerangka orientasi. Orang membutuhkan peta mengenai dunia sosial dan dunia alaminya. Tanpa peta itu, dia akan bingung dan tidak mampu bertingkah laku yang ajak mempribadi. Manusia selalu dihadapkan dengan fenomena alam yang membingungkan dan realitas yang menakutkan. Mereka membutuhkan hidupnya menjadi bermakna. Dia berkeinginan untuk dapat meramalkan kompleksitas eksistensi. Kerangka orientasi adalah seperangkat keyakinan mengenai eksistensi hidup, perjalanan hidup, tingkah laku, bagaimana yang harus dikerjakannya, yang mutlak dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan jiwa. Yang kedua, kerangka kesetiaan, kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak. Orang membutuhkan sesuatu yang dapat menerima seluruh pengabdian hidupnya, sesuatu yang membuat hidupnya menjadi bermakna. Kerangka pengabdian adalah peta yang mengarahkan pencarian makna hidup, menjadi dasar dari nilai-nilai dan titik puncak dari semua perjuangan. Yang ketiga, keterangsangan stimulasi.
Kebutuhan untuk melatih sistem syaraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Manusia membutuhkan bukan sekedar stimulus sederhana, misalnya makanan, tetapi stimuli yang mengaktifkan jiwa, misalnya puisi atau hukum fisika. Stimuli yang tidak cukup direaksi saat itu, tetapi harus direspons secara aktif, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah keefektifan. Kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri melawan perasaan tidak mampu dan melatih kompetensi atau kemampuan. Di sini terdapat dua cara memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan. Yang pertama, mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Yang kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan secara bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu. 3 mekanisme pelarian terpenting. 1. Otoritarianisme. Kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian diri dan menggabungkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya untuk memperoleh kekuatan yang dirasakan tidak dimilikinya. Kebutuhan untuk menggabungkan dengan partner yang memiliki kekuatan bisa merupakan masokanisme dan sadisme. Masokanisme merupakan hasil dari perasaan dasar tidak berdaya, lemah, inferior yang dibawa sehingga kekuatan menindas dirinya. Masokanisme merupakan bentuk tersembunyi dari perjuangan memperoleh cinta dan kesetiaan, tetapi tidak memberikan sumbangan positif ke kemandirian diri. Sehingga sadisme dipakai untuk meredakan kecemasan dasar melalui penyatuan diri dengan orang lain atau intuisi. Sadisme merupakan bentuk neurotik yang lebih parah dan lebih berbahaya karena mengancam orang lain dibandingkan masokanisme. 2. Perusak. Destruktif berakar pada perasaan kesepian, isolasi, dan tidak berdaya. Destruktif mencari kekuatan tidak melalui membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha membalas atau merusak kekuatan orang lain. 3. Penyesuaian. Bentuk pelarian dari perasaan kesepian, dari isolasi yang berupa penyerahan individualitas dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan kekuatan dari luar. Orang menjadi robot, mereaksikan sesuatu persis seperti yang direncanakan, dan mekanis menuruti kemauan orang lain. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.